pada akhirnya dikasih jalan. Oh lu kok jauh bener ke fotografi gitu loh. Kan orang bingung. Tapi pada saat itu pun saya berpikir, mungkin ini jalan hidup saya yang terakhir. Pada saat menentukan, saya bilang ke orang tua saya, Pak saya keluar dari pilot, orang tua gue aja kaget kok. Lu gila lu udah jadi pilot, lu mau jadi tukang foto, lu mau jadi apa gitu. Kita bicara fotografi ini kan sesuatu yang sifatnya visual. Ya. Mas Darwis, saya mau tanya deh, suka melakukan visualisasi? Kayak misalnya kayak tadi dalam menghadapi tantangan atau bahkan bukan dalam kondisi menghadapi tantangan tapi memvisualisasikan masa depan yang ingin diciptakan. Oh ya jelas ya, tapi biasanya visualisasi itu dalam bentuk imajiner. Iya, maksud saya dalam konteks seperti itu kan ini nyambung sama energi tadi juga saya pikir. Betul. Jadi misalnya gini, kadang-kadang contoh sederhana lah, ya, bahwa saya mempelajari bahwa fotografi kan cahaya, perkembangan teknologi cahaya nanti akan sekarang udah mulai berubah, ya, karena dengan adanya digital. Zaman dulu analog, ya, tidak ada yang namanya lampu LED itu nggak ada. LED itu kan pengembangan dari digital sebetulnya kan. Dulu digital kan dari jam kan, jam digital masih ingat kan, atas perkembangan. Nah ini adalah zaman analog dulu, begitu kita menggunakan ini pakai lampu tungsten, ini mungkin segini terangnya, ini bisa 3000 watt ini dipakai panas sekali tempat ini. Nah, di dalam kaitannya dengan fotografi, saya udah mulai berpikir ke depan, ini nanti akan menggantikan walaupun tidak secara total lampu kilat atau flash. Karena ini pasti nanti intensitasnya bisa semirip matahari. Sebetulnya penciptaan flash. Intensitas maksudnya kan? Jadi gini, penciptaan flash, lampu kilat, itu sebetulnya menyamai matahari kan. Matahari kan speednya tinggi, tapi fleksibel. Tapi kalau penggunaan flash, ini lebih teknik sedikit lah ya. Kalau flash, itu juga kecepatannya tinggi yang menyamai sama matahari. Nah, tapi flash itu karena memang dia mempunyai rotasi kecepatan menyamai matahari, jadi dia ada batasnya kecepatannya itu. Dia harus sesuai dengan rotasi kecepatan sinar, itu kira-kira seperti 3000 kalau di kamera itu kan ada yang disebut synchro speed. Jadi kalau kita ini pasti ada angka 250 atau 200 yang merah. Itu di flash itu berarti step nanti lihat deh di kamera. Itu menandakan bahwa itu kecepatan flash yang disesuaikan dengan rotasi matahari, kecepatan matahari. Makanya kalau menggunakan flash itu harus kecepatannya nggak boleh di atas 250. Ini hanya teknis saja lah. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan flash yang high speed, akhirnya bisa karena teknologi lagi kan. Jadi sekarang pakai flash bisa pakai speed mau 1000, 2000 juga bisa. Nah, pengembangan teknologi LED yang kita sekarang pakai ini, itu mulai dikembangkan dia akan masuk ke kecepatan sinar seperti kekuatan matahari. Nah, kalau itu udah masuk atau katakanlah dia membuat satu kilatan ya, ditambahin dengan flash atau apa ya, kilatannya maksudnya. Supaya kecepatannya itu bisa memadai matahari. Jadi dia bisa dua bekerja malahan. Dia ngikutin kondisi yang fleksibel ya kecepatannya. Ya ini agak teknis tapi pasti fotografer tahu lah. Nah, di satu sisi lagi dia bisa menciptakan kilatan lampu seperti kayak flash yang sepadan dengan matahari. Pasti kembangannya ke sana. Nah, ini sudah saya gambarkan ke sana. Pada akhirnya saya selalu memberikan input kepada pabrik-pabrik lampu ini. Coba lu buat yang lebih portable segala macam. Karena kalau enggak, kan pabrik alat
itu membuat berdasarkan kemudahan fotografer nanti yang dipakai. Sedangkan saya kan fotografer, jadi saya berikan input dia seperti itu. Zaman dulu lah misalnya, selalu kalau kita menggunakan lampu gini ada flicker, karena dia kecepatannya belum stabil. Sekarang flicker udah hilang kan, udah nggak ada lagi. Kita mau pakai baju kotak-kotak nggak flicker. Nah dulu saya selalu kasih input. Kenapa nggak menciptakan satu cahaya continuous, ya, yang lebih rapat cahayanya, jadi nggak renggang. Nah sekarang ini lebih rapat nih yang ada di sini. Jadi kerapatan cahaya, nah ini hanya teknis ini aja. Mungkin para fotografer ya tahu sih. Karena tadi kita masuk ke teknis sedikit. Kalau visualisasi dalam konteks kayak misalnya saat tadi pada saat cancer misalnya, atau saat sakit, atau saat mungkin menghadapi kegagalan misalnya, atau saat membangun karir, juga membayangkan gitu, ini nanti ini bakal gue kepengen jadi kayak begini nanti, atau membayangkan ketika misal tadi ada tantangan, bagaimana bahwa nanti gue akan berhasil melewati ini dan seterusnya. Itu sesuatu yang Mas Dari suka lakukan nggak sih, visualisasi kayak gitu, jadi membayangkan masa depan seperti itu? Secara langsung nggak saya lakukan. Saya hanya berpikir begini, saya harus tidak, atau gini, saya jangan selalu berpikir enak. Yang saya pikirkan adalah hal yang tidak enak, sakit, ya, kegagalan, ya, kebangkrutan, tidak dipercaya orang, atau apalah hal yang negatif, bahkan kematian. Pada saat saya berpikir ke sana, pada saat saya mengalami, saya harus sudah siap. Oh iya, saya sudah pernah memikirkan. Itu misalnya ada yang komentar gini, tadi katanya berpikir yang positif, ini kok berpikirnya negatif, misalnya ada orang komentar gitu. Beda. Gimana? Bedanya gimana? Bedanya begini, kita harus berpikir positif ke depan, tapi kita juga harus berpikir bahwa hidup itu tidak pernah enak, kayak rotasi. Jadi kita punya semangat ke depan, tapi kita selalu mempersiapkan diri untuk hal yang tidak bagus. Jadi bukan mengkhawatirkan bentuknya. Bukan. Karena kan sederhana, orang hidup kan hidup mati, siang malam, semuanya cuma dua aja, laki perempuan. Nggak ada tengah-tengah kan. Setengah mati nggak ada, setengah hidup juga nggak ada. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Dengan kita selalu berpikir gitu, jadi kita siap. Makanya kan kebanyakan gini, orang selalu tidak siap jatuh. Orang selalu tidak siap sakit. Karena dia perpikirannya enak terus. Kita lagi makan enak. Wah besok mau makan enak lagi. Tapi pada saat kita harus berpikir, saya harus memberitahukan diri suatu saat saya nggak bisa makan enak. Dan saya ngalamin. 1 bulan saya makan nggak enak. Kena COVID apa rasanya nggak enak. Banyak orang ngirimin teman-teman saya makan enak, saya bilang jangan dikirim dah. Gue nggak ngerasain. Iya. Padahal kan gue nasi sama kuah aja udah saya rasain, karena saya nggak bisa ngerasain. Tapi ya asik-asik aja saya, karena ya itu, saya selalu berpikir hal yang terburuk, walaupun saya selalu positif ke depan. Jadi, karena saya berpikir positif ke depan itu, agar saya tidak jumawa, saya tidak sombong, selalu nyeritain masa lalu, jangan. Karena masa depan itu kan harapan, hidup kan ada harapan. Sedangkan kita berpikir negatif, agar supaya kita mawas diri. Jadi ini saya rasa penting biar orang nggak salah paham. Berarti kan bukan negative thinking dalam arti mengkhawatirkan atau takut ini takut itu, tapi prepare lebih prepare, mempersiapkan diri, betul. Contohnya gini lah, kita berpikir yakin gue bisa naik ke atas gunung, tapi kan kita harus berpikir di atas gunung nanti kan pasti dingin jelas. Ya syukur nggak dingin gitu. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Gue harus pakai jaket supaya nggak dingin. Di sana seandainya ini tiba-tiba saya kesasar, nggak bisa makan di sana. Berpikir yang nggak bagus dulu. Cari makanan pasti susah lah. Mungkin nggak ada buah-buahan atau apa yang nggak bisa makan. Ya bawa makanan lah. Jadi
ini saya pernah share juga kalau salah mengenai hal ini, mungkin nyambung nih, mau tahu komentar Mas Darwis. Ya. Jadi optimisme penting gitu ya. Optimisme dan pesimisme itu kan kaitannya dengan masa depan yang belum terjadi. Kalau optimis kita punya keyakinan bahwa apa yang kita harapkan itu dapat terjadi. Betul. Pesimis sebaliknya. Kalau nggak ada optimisme, kita akhirnya juga nggak bergerak juga gitu kan. Betul. Tapi seoptimisnya orang, ya bisa saja hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Iya, karena kita berpikir terjadi kan. Nah, di situ kita perlu bersikap positif ketika sesuatu terjadi, tapi ya prepare juga, be aware atau accept bahwa mungkin nggak seperti yang kita inginkan. Betul. Karena berpikir positif itu adalah energi positif. Sedangkan berpikir negatif ya itu energi negatif, harus dijelaskan. Jadi gimana kita mau melakukan hal yang positif kalau belum kita udah berpikir negatif. Tapi kita harus berpikir hal yang terjelek suatu saat terjadi. Akhirnya kita prepare kan. Dengan pertanyaan kalau itu terjadi gue harus ngapain? Bukan dalam pertanyaan, bukan dalam memikirkan, dalam kekhawatiran gitu ya. Satu contoh lah ya. Saya dapat cerita seorang kawan saya, dia pada saat itu ini satu contoh sederhana menurut saya, bahwa pada saat itu dia memimpin pasukan dia untuk menguasai kapal yang dibajak di daerah Afrika tahun berapa ini luar biasa ini cerita. Pasukan dia cuma 100, tapi dengan kualitas bagus semua. Yang di sana diperkirakan 4 kali lipat. Dia panggil, kamu sanggup nggak? Masih ragu-ragu kan? Dia cuma satu bilang, kamu harus sanggup. Kenapa? Karena kamu bersiap untuk maju ke sana, perang, kalah atau menang. Tapi kita harus berpikir bahwa kita harus menang. Suatu saat kalah ya sudah. Tapi dengan berpikir gitu, pada akhirnya apa? Dia mempersiapkan diri lebih kuat lagi kan. Sedangkan yang di sana tidak siap, karena dia mempertahankan kan. Orang mempertahankan lebih susah kan, daripada diserang kan. Yang paling jelas adalah mental perang, mental juang perang kamu harus tinggi. Dalam 1 kali 12 jam habis semua itu. Nah itulah satu contoh. Di dalam hidup juga sama gitu, bahwa segala sesuatu ke depan kita harus pikir, bisa saya. Tapi kita harus berpikir juga, gimana suatu saat kalau di dalam perjalanan saya ambruk, ya nggak apa-apa. Kita harus siap ambruk, memikirkan ambruknya itu. Pada saat kita ambruk, kita berpikir naik ke atas. Tapi kalau kita tidak berpikir, tidak siap untuk ambruk, begitu ambruk ya kita ambruk terus kan, nggak bisa move on. Tapi kalau kita udah berpikir, oh gua ambruk sekarang, gue pikir ke atas gimana? Set. Itu ilmu fotografi itu sebetulnya. Contohnya sederhana lah. Di dalam persaingan dunia fotografi pasti gila kan, iya kan? Saya sudah 41 tahun. Saya selalu berpikir gini, gimana suatu saat fotografi kan ilmu berkembang terus ya, segala macam. Pasti ada up and down-nya. Terus saya nanya diri saya, kamu siap nggak pada saat kapanpun dalam situasi perjalanan kamu udah nggak dilihat orang? Oh siap. Karena setiap saat saya bisa. Tapi saya harus mempersiapkan diri saya untuk saya berfungsi dan dilihat orang lagi. Jadi itu seperti mental juang. Iya. Tapi pada saat kita ngedrop bener, biasanya berpikir, ya memang waktunya gue di bawah kali. Saya harus coba berusaha keluar lagi. Caranya apa? Motivasi. Maka saya selalu berpikir, hidup berfotografi itu harus punya spirit, motivasi dan mentality. Kenapa harus punya spirit? Yang tadi saya sebutkan, spirit harus tinggi. Motivasi apa? Kita harus termotivasi setiap saat agar supaya nggak begitu-begitu aja. Motivasi tapi kan juga gampang naik turun juga, Mas Harus. Ya, jelas. Kalau motivasi datar nggak bagus, harus up and down. Pada saat justru butuh up and down itu. Betul. Sama dengan kalau kita sakit kan, sering kita berpikir kan, ini logika lagi ya.
kita ngelihat takut kan, apa itu gitu. Panggil aja dokter, dok ini kenapa gini? Ya bagus lah, kalau jelek lu mati tuh. Ya kan? Inilah dinamika, amplitudo inilah yang bikin kita menjadi hidup kan. Dan tadi dan memastikan saat kita pas lagi di sini kita naik lagi tadi itu ya. Berpikir untuk naik lagi. Berpikir untuk naik. Itulah motivasi. Ya. Mental. Ya kalau mental kita cemen ya baru gini ya bro. Dan untuk membangun mental yang kuat tadi? Ya dengan spirit lagi. Jadi ini kayak 3 pilar menurut saya. Beririsan semua. Persis. Kenapa saya bilang 3 pilar? Fondasi paling kuat 3 loh. Fondasi Cakar Ayam kan. Yang penemunya, yang bikin Masjid Istiqlal itu kan Pak Nababan kan. Itu dia Cakar Ayam kan. Luar biasa. Kalau 4 malah nggak kuat kadang-kadang. Bisa nggak stabil kan. Tapi 3 stabil. Kenapa tripod 3? Ya karena supaya stabil kan. Gitu. Mas Dores ini menarik banget. Mas Dores suka baca buku? Sebetulnya saya orang yang nggak terlalu suka baca buku. Karena gini, saya misalnya ada satu buku ya, kecuali buku petualangan, saya senang. Petualangan apa gitu saya lihat, gila, seseorang yang berpetualang itu saya respect, hormat kadang-kadang. Karena ada yang favorit tertentu? Ya sederhana yang saya ingat aja, Papillon, saya pernah nonton filmnya Papillon, tahu kan? Tahu. Ya kalau di Indonesia mau banyak lah petualang. Ya kita lihat Pak Karno ya, itu kan luar biasa ya. Petualang juga kan? Dia begini ditahan segala macam. Saya sempat beberapa ke benteng dia ditangkap ya. Di apa namanya Bengkulu ya, Bengkulu di mana, terus ada beberapa 2 tempat saya kalau agak blank. Saya mikir gila, ditahan dengan ruang lingkup segini tapi masih bisa berpikir untuk bangsa dan negara kan luar biasa. Nah itu yang saya menarik. Jadi itu challenge kan. Nah dari semua ini Papillon kenapa saya menarik? Orangnya kecil, ya kan, nggak gede badannya, nggak atlet lah, tapi dia bisa tiba-tiba ditahan di satu pulau, dia berpikir sampai akhirnya dia bisa kabur. Padahal begitu dia terjun itu ombak bikin mati. Itu yang menarik untuk saya. Jadi segala sesuatu hal yang buruk dia sudah ngalamin, ya, sampai akhirnya dia tetap punya semangat tinggi dan akhirnya dia lolos dan selesai udah setelah itu kan. Ya hidup kan seperti itu sebetulnya. Ya. Iya kan. Film, ya. Kalau film? Film juga dulu saya senang nonton film ya. Sekarang ini kalau misalnya filmnya udah dibilang nggak semua film saya tonton. Biasanya lebih film-film yang kaitannya dengan biografi sejarah saya senang. Tapi kalau film yang futuristik enggak. Apalagi yang teknik udah saya nggak tonton itu udah kayak. Tapi biografikal gitu just tertarik ya. Karena itu kan true story ya. Ada yang teringat nggak? Yang mungkin saya yakin ada lebih dari satu cuman yang salah satu yang terpikir saat ini yang berkesan. Dulu ada satu film yang menarik ya, itu terjadi ya, namanya dulu Paper Moon namanya, saya lupa itu. Paper Moon? Iya. Itu kan itu true story itu kan. Bukan. Tatum O'Neal sama Ryan O'Neal, anak sama bapak. Oh, oke. Dan itu true story itu kalau nggak salah saya. Itu saya teringat banget karena apa? Itu film masih black and white ya. Wow, udah nonton lama. Tapi itu selalu teringat bahwa sebuah perjuangan dari bapak dan anak. Pada akhirnya banyak di situ si anak tuh banyak belajar mengenai kehidupan dengan karakter bapaknya. Sampai suatu saat ya dia bilang, gua udah posisi begini sebetulnya ini beda umur doang gitu loh. Tapi posisi kita mendapatkan sesuatu udah lebih gede gua gitu loh. Ada berpikir, itu kan menarik. Itu sebetulnya ada satu pembelajaran di sini bahwa kita sebagai guru ya, jangan pernah ngerasa jumawa, jangan pernah ngerasa lu murid lebih bodoh dari, tidak. Tergantung proses belajarnya dan itu di ilmu fotografi jelas-jelas
tertera betul. Makanya fotografi di dalam kita belajar fotografi itu jangan pernah merasa selesai, jangan pernah merasa pintar. Begitu kita merasa pintar kita disusul. Dua pertanyaan terakhir nih kalau boleh. Oke, boleh. Yang pertama tentang kegagalan. Kalau dari perspektif Mas Darwis, kegagalan seperti apa? Kegagalan itu satu proses menjadi sukses. Karena kalau kita nggak gagal ya kita nggak sukses lah. Gimana kita mau sukses kita nggak ngalamin kan. Jadi sebetulnya kegagalan itu sebuah proses. Kalau tanpa kita gagal berarti kita ini bukan orang sukses. Contohnya ada seorang, sebagai contoh sederhana menurut, ada seorang bapaknya miliuner, terus bapaknya nggak ada diganti anaknya juga miliuner, dia nggak pernah mencoba, cuma diambil alih aja kok, tidak sukses. Yang sukses adalah menurut saya orang dari kecil gagal lagi, cuma tertunda doang karena kakinya belum kuat ya. Kalau belajar Shaolin tuh ginkangnya belum kuat kan. Sampai dia kuat dan nah begitu dia bisa masuk, itulah sebuah kesuksesan. Dan itulah leadership yang sejatinya yang dia jalankan. Yang terakhir gini, tadi kan fotografi itu kan melihat ke depan, gitu ya, harapan. Iya. Kalau tujuan, kalau saya boleh tanya, Mas Darwis terpikir, jadi sebetulnya tujuan hidup gua apa sih gitu? Baik kalau melihat ke belakang dan juga melihat ke depan. Oke. Sebetulnya tujuan hidup itu kan menjalankan rasa syukur kita sudah diberi kehidupan dengan apa yang pilihan kita yang kita jalankan. Jadi artinya setiap pilihan hidup itu kita harus betul-betul ada rasa tanggung jawab yang kita jalankan. Karena jangan pernah menyesal di dalam perjalanan kita menjalani hidup. Itu udah pilihan kita kan. Contohnya misalnya, ya, saya lah contohnya. Pada saat saya menjalani hidup dulu pertama, saya masuk ke pilot. Tapi di tengah perjalanan, saya sebenarnya tidak menyesali saya menjadi pilot, tidak. Tapi saya berpikir bahwa ini kayaknya bukan jalan hidup saya yang tepat. Saya cari apa? Masih move kemana? Saya nggak tahu. Pada akhirnya dikasih jalan. Oh lu kok jauh benar ke fotografi gitu. Kan orang bingung. Tapi pada saat itu pun saya berpikir mungkin ini jalan hidup saya yang terakhir. Pada saat menentukan, saya bilang ke orang tua saya, Pak saya keluar dari pilot, orang tua gue aja kaget kok. Lu gila lu udah jadi pilot, lu mau jadi tukang foto, lu mau jadi apa gitu. Baru saya kasih penjelasan, Pak tukang foto ini bukan tukang foto, fotografer gitu. Dia kayak profesi, babi gue nggak percaya. Itu mengarang kamu. Tapi batin saya membuktikan. Nah, pada saat saya menjalankan pilihan saya yang kedua, semuanya saya jalankan berdasarkan rasa syukur saya, konsekuensi saya. Dan itu yang saya bilang, saya janji nanti mau gini. Dan itu saya jalanin. Bahkan pada saat saya memilih membuat satu edukasi ya, membuat sekolah, itu kan mentransfer teknologi, mentransfer ilmu kan. Saya tanya, gue belajar susah-susah di luar jalan, lu mau ngasih? Enggak, ini udah komitmen saya. Dan ternyata dibelikan calon sampai sekarang. Dan jadi sederhana sebetulnya. Pada saat kita ngejalanin hidup apapun ke depan, dengan segala sesuatu yang kita jalankan, kalau ada konsekuensi, ada komitmen, pasti bagus. Pasti bagus. Cuman ya itu dia, kadang-kadang orang di tengah jalan dia lupa diri. Ya, ngerasa bahwa wah gue paling hebat itu. Nah, di dalam ilmu fotografi kan tadi sudah ada introspeksi kan. Ya.
Nah itulah. Jadi kalau udah gitu, waduh nikmat. Gue mati lagi terus suatu saat misalnya ini hanya ngomong bercanda aja. Kasih hidup lagi lu mau jadi apa? Tukang foto lagi lah, udah menarik ya. Gak pengen jadi apa-apa. Iya kan? Karena kenyamanan hidup kan sebetulnya bukan dari fisik, dari ini kan. Tapi dari sini kan. Nah kita sudah enjoy, udah. Makanya kalau saya bicara fotografi, muncul spirit saya ngomong. Mau ngomong seharian juga pasti ada aja diomongin dan menarik. Ya. Tapi begitu saya hanya mendapatkan itu tidak secara mendalam, hanya surface-nya saja. Kalau kita bicara surface kan materi kan, fisik kan. Dan sekarang yang dilakukan orang kan. Ya. Kita lihat aja contohnya di media sosial. Ya. Sekarang di media sosial dengan segala hormat sekali lagi. Fisik yang memunculkan. Pasti kalau nggak naik kuda, golf, terus apa? Training, apa? Fitness. Sebetulnya fitness itu bukan untuk kesehatan, dia bilang. Untuk nampilin, oh ini trennya segini supaya orang kelihatan. Fisik semua. Ya. Nah itu yang sebetulnya, ya nggak apa-apa sih menurut saya ya. Tapi itulah duniawi sebetulnya. Yang semuanya serba fake ya, serba palsu sebetulnya. Nah, di dalam ilmu fotografi yang kita dapatkan kalau betul-betul kita menjalani secara benar itu sesuatu yang genuine. Ya. Walaupun kita tetap melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak genuine, misalnya contohnya saya sebagai profesional fotografer ya saya harus melayanin walaupun saya nggak suka itu konsekuensi kan. Ya. Seorang profesional konsekuensinya nggak semuanya harus seperti yang kita inginkan. Persis. Itu fleksibilitas ya. Makanya sebetulnya kan kalau kita bicara fotografi itu fleksibel bukan konkret kan. Kita harus betul-betul kayak kayak ombak lah, ada dinamikanya nggak rata terus gitu seperti itu. Mas Darwis. Karena tadi bilang otentik, menurut saya itu salah satu kata yang saya sempat terpikir ketika menyimak Mas Darwis, is you are very authentic. Itu salah satu kata yang terpikir untuk sama saya dan tadi bilang tidak selalu semua itu seperti yang kita inginkan. Tapi obrolan ini lebih dari yang saya lebih baik daripada yang saya harapkan, yang saya dapatkan dan saya pelajari gitu ya. Karena saya ngobrol dari episode ke episode dengan orang berbeda-beda, dengan bidang berbeda-beda. Karena saya ingin belajar, saya ingin belajar dan juga saya menyadari bahwa dalam menjalani hidup saya pun ada keyakinan-keyakinan yang dibutuhkan agar saya dapat menjalani hidup saya dengan lebih baik. Dan keyakinan itu kadang naik turun dan saya perlu terus menanamkan keyakinan itu dari orang ke orang yang share dan khususnya dari Mas Darwis juga itu kembali membantu saya untuk menanamkan apa yang saya butuhkan. So saya sangat terima kasih. Ya, sama-sama saya juga terima kasih ya. Dan kebetulan ini kan ini memang sudah diatur, sudah jalannya kita ketemu ya. Padahal nggak ini. Tapi intinya adalah apa yang di dalam pikiran Ali untuk coba membuka segala sesuatu mengenai antara profesi kehidupan itu ya sekarang bisa kita jalani. Sebetulnya ini bukan masalahnya diri saya aja karena ada interaksi itulah yang membuat segala sesuatu menjadi clear dan real ya. Itu seperti itu. Dan terus mensyukuri dan saya sangat bersyukur atas waktu ini. Oh sama-sama. Karena kita sama-sama masih terus belajar. Saya pun juga masih belajar. Thank you banget Mas Darwis atas waktunya. Jangan bosan kalau kita ngobrol lagi. Next time bisa ngobrol yang lainnya ya. Banyak lah kalau kita bicara soal profesi dan kehidupan itu yang kita kaitkan dengan apa-apa yang kita bisa jalanin di dalam kita menjalani hidup itu menarik sih sebetulnya. For sure. Thank you so much Mas Darwis. Dan buat kalian yang menyaksikan juga, thank you juga udah di sini juga.
mudah-mudahan bermanfaat. Gue sih yakin ini bermanfaat, tapi mudah-mudahan juga dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.